Oke, baiklah kita mulai dengan yang namanya peraturan Dewan Pers mengenai penanganan eh, kasus kekerasan terhadap wartawan, gitu ya. Nanti akan dibantu sama Pak Yandri bagaimana secara hukumnya gitu. Apakah kasus tersebut harus ditangani oleh hukum atau ke Dewan Pers, gitu ya. Nah, daripada kita bertanya-tanya lalu kita berspekulasi bahwa Dewan Pers tidak bisa membantu, nyatanya bukan begitu gitu ya. Nyatanya Dewan Pers tersebut mungkin sesuai prosedurnya gitu ya. Nah, jadi ini saya sudah sudah cari pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan gitu. Di sini kita baca dulu ya. Pendahuluannya itu perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Nah, sebenarnya perlindungan wartawan ini sudah menjadi isu internasional gitu ya. Isu-isu internasional itu berupa HAM gitu. Nah, dia itu ke HAM dan HAM itu akan diurus oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Human Rights Council gitu ya. Dan itu diadakan di Wina, Australia, di markasnya HAM itu ya, HAM internasional. Jadi, jika ada kekerasan itu sudah barang tentu itu melanggar HAM gitu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti ada kasus-kasus atau apapun, berarti itu sudah melanggar HAM gitu ya terhadap wartawan itu sendiri. Nah, dalam resolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan ekspresi. Jadi wartawan itu adalah sebuah unsur atau sebagai unsur untuk mewujudkan kebebasan berekspresi. Maksudnya adalah kemerdekaan berpendapat, juga kebebasan pers, gitu ya. Nah, makanya pers itu adalah bisa juga diidentikan dengan ekspresi gitu. Kita bebas memberitakan, menginformasikan, memberitahukan gitu. Dan lalu dalam resolusi itu hak asasi manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar mengembangkan lingkungan yang aman bagi wartawan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara independen. Nah, jadi tidak ada intervensi, makanya namanya independen. Lalu resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat dan efektif gitu. Jadi wartawan yang kena kasus itu pun nanti akan diinvestigasi juga gitu, nggak langsung secara itu langsung dihukum, nggak gitu ya, harus ada investigasi. Investigasinya itu maksudnya adalah dengan memverifikasi apakah kasus tersebut masuk ke ranahnya Dewan Pers, apa ranahnya ke kepolisian atau pengadilan gitu kan. Nah, jadi selanjutnya latar belakangnya kenapa harus ada pedoman ini adalah keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selama ini telah terjadi banyak kekerasan terhadap wartawan atau media. Aspek yang menonjol dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadikan rujukan bagi pihak terkait. Oleh karena itu perlu disusun pedoman penanganan yang memadai gitu ya. Jadi pedoman ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan yang telah ada dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pers berdasarkan semangat dan isi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Makanya harus ada ini karena itu. Lalu apa sih definisi kekerasan terhadap wartawan? Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud itu di dalam pedoman ini adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik. Nah, lalu kalau di luar itu bagaimana? Sudah tidak tanggung jawab berdasarkan pedoman ini, gitu ya. Bukan tanggung jawab pers lagi gitu, tapi udah tanggung jawab pribadi, bisa dilaporkan langsung ke kepolisian gitu. Tapi kalau dia
dalam pekerjaan jurnalistik atau dalam karya jurnalistik itu akan jembatani atau dimediasi oleh Dewan Pers. Bisa aja langsung ke kepolisian, di kepolisian pun nanti akan bertanya ke Dewan Pers gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah bentuk kekerasan wartawan. Nah, bentuk kekerasan terhadap wartawan ini ada beberapa. Yang pertama itu kekerasan fisik yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan. Nah, lalu kekerasan non-fisik meliputi ancaman verbal dari mulut biasanya ya. Dan itu penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan dan melecehkan. Lalu perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam. Itu sama dengan kalau di kepolisian menghilangkan barang bukti gitu ya. Lalu upaya menghalangi kerja wartawan dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur oleh KUHP dan Undang-Undang HAM. Itu. Ini Pak Yandri udah masuk ya. Oh, beliau belum menyambungkan mikrofonnya. Coba. Bentar. Oke, selanjutnya itu adalah prinsip penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Nah, sepanjang yang saya baca gitu ya, yang pertama kali melindungi wartawan itu adalah perusahaannya sendiri gitu. Baru organisasi, baru Dewan Pers gitu ya. Jadi, Bapak Ibu, kalau mau mau untuk dilindungi dan mau bergabung dengan perusahaan pers atau media, coba nanti tanyakan bagaimana perlindungan wartawan di media tersebut. Terkadang ada perusahaan pers itu mereka bikin nih pengumuman diajak bergabung untuk para wartawan se-Indonesia gitu kan, dan wartawan itu juga buru-buru bergabung gitu. Setelah buru-buru bergabung, ternyata ketika ada kasus, ya itu kan masalah lo, bukan masalah gua gitu kan. Nah, jadi itu yang kebanyakan di lapangan. Makanya Bapak Ibu kalau mau gabung di media itu jelas gitu. Bagaimana perlindungannya, bagaimana pedoman pemberitaan medianya, bagaimana mentaati yang namanya aturan-aturan yang ada di Dewan Pers gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa baca, nanti saya share di grup ya, bisa baca. Sekarang sudah ada Pak Yandri. Mana Pak Yandri? Pak Yandri udah masuk kan ya? Ya, selamat malam, Pak Marta. Ya. Selamat malam. Ya, dengar Pak. Selamat malam Pak. Ini semua mikrofon kita tutup ya Pak ya, biar tidak mengganggu. Nanti kita akan dengarkan penjelasan Pak Yandri. Saya tadi sudah mengantar atau memberikan pengantar tentang pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Dan yang ada tiga tingkatan ya. Yang pertama itu adalah tanggung jawab perusahaan pers. Yang kedua organisasi pers. Nah, organisasi pers ini bisa PWI, bisa apalah gitu kan ya, yang berbentuk organisasi pers resmi. Dan nanti bisa ke Dewan Pers yang terakhir. Dewan Pers itu cuma hanya menjembatani gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan dijelaskan bagaimana sih proses penanganan kasus kekerasan wartawan gitu ya. Dan bagaimana pula bantuan hukumnya terhadap wartawan. Nanti kita akan
dengarkan Pak Yandri untuk 15 menit ke depan. Nanti kita ada tanya jawab ya Pak ya di jam 8. Nah, jadi waktu Bapak nanti sampai jam 8. Nanti kita buka mikrofonnya, silakan bertanya gitu ya. Nah, silakan Pak Yandri. Iya, terima kasih Mbak Marta. Sebenarnya Mbak Marta ini mentor saya sebenarnya. Cuman beliau udah lama jarang ketemu. Kita sebenarnya kalau gua nggak DO kemarin bisa bareng, cuman beliau lebih senior. Gue terlambat. Enggak Iya, juga, selamat Kak. malam teman-teman. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Buat semua rekan-rekan yang sudah turut partisipasi. Perkenalkan, nama saya Yandri Sinlaeloe. Saya kebetulan juga basicnya di pers dan juga pemilik media Liputan 86 dan Online Indonesia selaku pimpinannya atau pimpinan umumnya. Dan juga saya bergabung di beberapa perkumpulan organisasi media yang ada di Indonesia. Kebetulan saya juga bagian dari rekan-rekan di sana, ada sebagai pendiri, ada sebagai ketua internal, juga lain-lain. Nah, terlepas dari itu, saya juga sebagai lawyer, saya bergabung di salah satu organisasi organisasi advokat, namanya P3HI. Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia di Provinsi Banten. Ya, jadi kalau ada peribahasa yang nggak kenal maka nggak sayang gitu, tak kenal maka tak sayang ya, Mbak Marta ya, gitu ya. Baik, jadi yang pertama-tama kita perlu ketahui bahwa kenapa Dewan Pers itu bisa berdiri. Dewan Pers itu berdiri berdasarkan lex specialis atau undang-undang khusus. Negara memberikan kapasitas kepada Dewan Pers untuk melindungi seluruh pekerja pers yang ada di Indonesia. Nah, didasari dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Saya pikir teman-teman ini sudah paham semua ya tentang pers ya. Jadi Dewan Pers itu punya kewajiban untuk melindungi seluruh pekerja pers yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu amanat undang-undang. Nah, setelah Dewan Pers ada, dibikinlah, karena pers ini adalah demokrasi, salah satu pilar demokrasi di negara kita, maka dia bikin undang-undang lex specialis atau undang-undang khusus untuk melindungi para pekerja pers. Kenapa bisa seperti itu? Karena pers ini benar-benar bebas. Jadi dibikin undang-undang khusus supaya ketika ada sengketa-sengketa pers, ada mungkin karya-karya jurnalistik yang mungkin pesanan-pesanan dari pejabat dan juga dari pejabat publik maupun pengusaha, itu biasanya direspon langsung sama pihak kepolisian ya. Dalam tanda kutip oknum ya, nggak semua ya, oknum aja. Nah, itulah hadirnya Dewan Pers untuk melindungi semua pekerja pers yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita mengacu kepada peraturan Dewan Pers nomor 40 tahun 99 dalam pasal 339 ya dan 334 itu sebenarnya ketika ada yang melaporkan maupun itu tindak pidananya atau karya-karya jurnalistik yang dirasa bahwa itu keluar dari konteks karya-karya jurnalistik artinya harusnya pihak kepolisian belum bisa menerima laporan tersebut. Dia wajib memberikan pemberitahuan atau rekomendasi dari ahli pers. Nah, pada tahun 2018 kemarin Dewan Pers memberikan sertifikasi kepada ahli pers itu kalau tidak salah 105 orang. 105 orang. Untuk apa? Tujuannya untuk ketika ada laporan tentang pers, ada yang pihak-pihak yang dirugikan tentang karya-karya jurnalistik, kemudian dilaporkan, ahli-ahli pers ini yang berfungsi. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Ya, ada di masing-masing daerah. Cuman memang rekomendasinya langsung ke pusat. Gitu. Nanti tinggal di daerahnya. Setelah nanti ahli pers mengatakan bahwa ini tindak pidana, maka ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Tapi kalau ahli pers mengatakan bahwa itu adalah produk jurnalistik dan sengketa pers, wajib dibawa ke Dewan Pers.
Nah, di situ ada hak jawab, hak tolak. Untuk itu kembali rekan-rekan, kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun kemarin itu benar-benar terjadi fenomena yang luar biasa, dalam tanda kutip bahwa pers itu dikriminalisasi. Ada beberapa rekan-rekan dari daerah sampai ada yang meninggal di penjara. Nah, ini sebenarnya terlepas dari kontrol baik teman-teman dan juga Dewan Pers sendiri. Seharusnya memang Dewan Pers sebagai naungannya, tapi teman-teman juga menulis harusnya sesuai dengan kode etiknya. Nah, tentu kode etik diatur, mungkin teman-teman sudah paham di nomor 40 tahun 99 dalam pasal 5 sampai ke 10, 12 itu ada. Tinggal teman-teman nanti lihat di situ. Nah, kita butuh berita yang berkualitas. Sekarang kita lihat bahwa era globalisasi saat ini memang sudah digiring pada semua aspek kehidupan ya. Jadi ketika kita memang mau publikasikan sesuatu terkait dengan jurnalistik, maka benar-benar narasumber itu kita butuhkan dari kedua belah pihak. Kalau 3 ya 3, 4 ya 4. Jadi memenuhi unsur-unsur kode etik jurnalistik. Ya, seperti itu Mbak Marta mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentu kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kriminalisasi atau mungkin tentang hukum dan lain sebagainya, saya siap untuk menjawab. Dan satu lagi, saya dengan Mbak Marta lagi mengusahakan kalau bisa nih teman-teman, jadi kita juga lagi melakukan audiensi, ya mudah-mudahan ini bisa jadi sehingga teman-teman di seluruh Indonesia bisa dipayungi oleh, bukan dipayungi ya, dilindungi oleh kita secara hukum. Jadi ada persoalan kriminalisasi di mana-mana di seluruh Indonesia, mungkin kita bisa ambil tindakan secara hukum. Mungkin seperti itu ya informasinya Mbak Marta ya. Ya, terima kasih Pak Yandri atas pengantarnya. Baiklah Bapak Ibu, silahkan nanti mau angkat tangan ya siapa yang mau bertanya dan menceritakan kasusnya. Mana tahu ada itu ya, kita nanti akan melayani untuk yang pertama 3 penanya dulu. Mungkin bisa Bapak Ibu angkat tangannya atau raise hand ya. Nah, di sini ada reaction namanya, ada reaksi. Silakan nanti raise hand, nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Nah, jadi Pak Yandri ini mempunyai sudah mempunyai kantor konsultasi hukum. Nah, itu di mana Pak? Tangerang ya? Nah, jadi Bapak Ibu bisa ke sana gitu. Jadi nanti bisa konsultasi dan beliau juga sangat paham banget dengan dunia pers ya. Nah, jadi beliau juga akan akan insya Allah akan menangani gitu, akan membantu gitu ya. Nah, jadi baiklah di sini ada Mas Hafiz, silakan Mas Hafiz dibuka mikrofonnya. Baik, terima kasih Bu Marta. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, terkait hukum pers ini tadi, perlindungan untuk wartawan ya. Jadi ketika ada kita kegiatan peliputan seperti contohnya kejadian ada kepala desa atau pemerintahan birokrasi yang menyalahgunakan wewenang. Nah, kemudian di situ kita viralkan, terus kemudian di situ ada respon. Setelah itu terjadilah sebuah solusi untuk dijadwalkan pada duduk bersama. Nah, audiensi lah gitu. Nah, namun ketika mau kita mengikuti yang proses selanjutnya, di situ kita langsung dilarang. Dilarang artinya, dah ini pertemuan tertutup Mas. Gitu. Silakan sampean keluar kan gitu bahasanya. Terus kita mau ngambil pun juga nggak boleh ngambil gambar. Nah, seketika misalnya kita langsung kan itu kan berarti menghalangi ya, karena kita kan mau mengikuti up to date-nya, bahkan kita tidak diberikan ruang di situ. Nah, kita ketika lapor ke Polsek itu kan ternyata dari Polsek tidak melayani karena tidak ada penyidik atau apa gitu kemarin bahasanya kan yang mengurusi tentang pers gitu. Nah, terus diarahkan dari pihak Polsek ke Polres saja kan gitu. Nah, jadilah kita lapor ke Polres terkait tugas jurnalistik itu dihalang-halangi kan gitu. Nah, seperti itu setelah kita terima berita acaranya itu
kita tunggu sampai berhari-hari tapi tidak ada tindak lanjut informasi sama sekali. Nah, seperti itu solusinya atau langkahnya atau kemudian petunjuk dari Bapak seperti apa, Pak? Secara hukum regulasi Undang-Undang Pers nomor 40 ini, Pak. Terima kasih, begitu Bapak sama Bu Marta, petunjuk. Baik, silakan Pak Yandri dijawab langsung aja Pak ya. Baik. Terima kasih Bang. Siapa tahu Bang Hafiz ya? Ya. Iya Bang Hafiz. Jadi perlu diketahui bahwa semenjak sebelum Indonesia merdeka, Pak Adam Malik itu yang menjadi tokoh pers pertama di Indonesia, yang mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Sehingga memang benar-benar menjadi lex spesialis di dalam undang-undang pers. Baik, kembali dari tadi pertanyaan Bang Hafiz, saya belum mengerti maksud yang diviralkan itu menggunakan medsos atau menggunakan media, platform digital media. Dengan media kita, dengan pemberitaan kita. Jadi setelah itu baru ada tindakan. Jadi ada seorang warga mau butuh pelayanan, tapi dari pihak pemerintahan kan dipersulit gitu. Hanya butuh tanda tangan belaka tapi dipersulit. Akhirnya kan kita viralkan gitu, kita angkat gitu. Akhirnya ada respon. Setelah respon itu kan sampai berbelit-belit juga, nanti lempar gitu loh. Jadi dari desa nanti dilempar ke kecamatan, ditemui oleh sekcamnya, nanti harus sama camatnya langsung kan gitu. Nah, terakhir dijadwalkanlah untuk pertemuan itu tadi, untuk duduk bersama atau audiensi itu. Tapi pas kita mau mengikuti jadwal tersebut, itu dihalang-halangi, tidak diizinkan, tidak diperkenankan, bahkan ngambil gambar satu jepretan itu aja nggak boleh. Maka itu kan berarti menghalangi tugas jurnalistik. Ketika lapor ke Polsek pun kan tidak ditangani, justru diarahkan langsung ke Polres. Namun di Polres setelah dapat berita acara, ditunggu berhari-hari kan tidak ada perkembangan, tidak ada informasi lebih lanjut begitu, Pak. Baik, tapi sempat dilaporkan, sudah dilaporkan. Sudah ada, sudah terima surat itunya, pengadilannya. Baik. Yang pertama begini, kalau memang pejabat publik itu berada di publik, ruang publik, itu wartawan mau mengambil gambar, mau mengambil video dalam 1x24 jam nggak boleh ada larangan, ya, nggak boleh larangan. Di pasal 15 juga ditegaskan di Undang-Undang 40 tahun 19 menegaskan bahwa pejabat publik atau siapapun yang menghalangi tugas pers di pidana selama 2 tahun dan denda 500 juta ya. Itu jelas ya dalam Undang-Undang pers. Nah, kalau terkait dengan pengambilan foto dan gambar, kalau dia pejabat publik dan ada di ruang publik, si wartawan tidak perlu izin, tidak perlu menggunakan izin. Langsung diambil, kemudian dipublikasikan melalui karya jurnalistik. Tapi konteksnya bukan anak ya, anak di bawah umur yang mungkin konteksnya lecehkan atau seperti itu, mungkin perlu disembunyikan identitas. Tapi kalau umum, kemudian dia ada di ruang publik, wajib diambil. Dan itu untuk kepentingan investigasi daripada wartawan, itu wajib. Gitu, nggak ada larangan, nggak boleh, apalagi pejabat publik ya. Yang berikut, kalau Mas Hafiz sudah melaporkan kepada Polsek setempat, di Polsek itu ada namanya pengawasan internal. Nah, Mas Hafiz laporannya tidak berjalan, maka silakan menghadap ke pengawasan internal. Minta pengawasan internal, laporkan bahwa berdasarkan nomor saya, nomor sekian-sekian, cuman penyidik ini saya duga kuat dia bermain dengan oknum tersebut sehingga tidak berjalan dan tidak profesional. Nah, sehingga pengawasan internal bisa ambil tindakan. Kalau pengawasan internal tidak ambil tindakan, Bang Hafiz bisa langsung ke tingkat Polres. Ada pengawasan internal Polres juga. Kalau penyidik itu ada kasat. Sudah di Polres, Bang. Oh, sudah di Polres ya. Ada pengawasan internal di Polres, itu ada pengawasan internal di Propam. Langsung saja ke situ di Paminalnya, langsung sampaikan bahwa surat laporannya bahwa ini kami duga oknum anggota ini seperti ini. Kami mau melaporkan bahwa ini tidak berjalan karena tidak profesional. Itu bisa ditindaklanjutin langsung. Hari itu juga kalau Bang Hafiz melaporkan secara resmi, maka hari itu juga dibikin surat laporan Mas Hafiz. Yang penting disertai dengan laporan Mas Hafiz. Misalnya biasa kalau SP2HP ya mungkin nggak sampai sebulan sebenarnya sudah wajib ada ya. Tapi kalau SP2HP tidak diterbitkan oleh pihak kepolisian, wajib Mas Hafiz melaporkan itu. Itu tingkatannya juga ada, baik Polda, baik Mabes itu sudah ada. Jadi kalau respon Polres enggak, ya Polda enggak, ya Mabes. Mabes enggak, ada Kompolnas enggak, ada hak asasi manusia, gitu ya tingkatannya. Nah, seperti itu penjelasannya Mas Hafiz ya. Nah, kalau publikasikan lewat media tidak ada larangan. Yang penting Mas Hafiz jangan mengambil kemudian publikasikan lewat
medsos, itu kena undang-undang ITE lagi. Karena Bang Hafiz bukan karya jurnalistik, tapi itu masyarakat biasa yang mempublikasikan melalui media sosial. Seperti itu. Siap. Terima kasih. Berarti itu ini ya, petunjuk dari solusi tersebut ditanyakan ke bagian internalnya tadi dulu ya. Terus kemudian pengawasan internal. Ya, kalau tidak ada jawaban yang memuaskan atau tidak ada solusi, itu naik ke tingkat di atasnya gitu ya Pak ya. Betul sekali. Itu hak masing-masing pelapor ya. Jadi nggak ada yang melarang, itu hak masing-masing pelapor. Tapi secara undang-undang pers itu akan tetap dilindungi secara penuh ya, karena kan itu kan di ruang publik gitu kan gitu. 53 tadi saya bilang 53. Jadi dia tetap undang-undang pers melindungi, karena kenapa? Yang Mas Hafiz ambil itu konteksnya di ruang publik, ada rapat, kemudian kepentingan pelayanan publik, ya itu wajib diambil gambarnya, videonya. Kalau dia menolak, minta penolakan, bikin surat penolakan bahwa benar lurah saya atas nama lurah ini menolak si Hafiz mengambil gambar saya karena alasan ini. Minta bikin surat penolakan. Dasar itulah nanti Mas Hafiz bisa kuat untuk melaporkan. Nah, melaporkan apa? Terkait dengan salah gunakan wewenang, karena keterbukaan informasi publik, dia artinya dia menutup dirinya. Itu selalu ada apa gitu di lingkup kelurahan ya. Baik, terima kasih petunjuknya, Bang. Baik, sama-sama Mas Hafiz ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya Pak Eko Triatno, silakan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Marta, terima kasih banyak atas panggilannya. Begini Pak, saya langsung to the point aja karena kawan-kawan mungkin antusiasnya cukup banyak ini. Baik. Jadi berkaitan tentang masalah pemberitaan yang perlu saya tanyakan adalah satu, kalau kita kan selaku wartawan di media ya Pak ya, itu kan memang sudah jelas dilindungi oleh undang-undang dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya bagaimana dengan berita yang memang sudah diterbitkan dengan media, di-share di medsos? Apakah di saat berita itu ada kiasan seperti diduga? Apakah itu juga termasuk suatu misal nih, penulisannya ada yang nggak pakai diduga, suatu misalkan, artinya kesalahan dalam penulisan berita. Nah, kita share di medsos, apakah kita juga bisa terkena dengan undang-undang ITE itu sebagai wartawan, demikian Pak? Baik, terima kasih Mas Eko ya. Iya Pak. Jadi terkait tadi saya bilang bahwa karya jurnalistik itu nggak bisa ada yang menghalangi. Karena benar-benar kalau ada undang-undang lex spesialis atau undang-undang khusus, maka undang-undang umum dikesampingkan. Nggak boleh. Dia nggak boleh lebih tinggi dari lex spesialis. Nah, kalau konteksnya Mas membuat karya jurnalistik melalui media Mas, kemudian Mas sudah sebarluaskan di medsos, ada orang lain lagi yang sebarluaskan, konteksnya bukan dia, tapi yang dikejar adalah karya jurnalistik si Mas Eko tadi. Nah, kalau yang dirugikan berarti oknum-oknum yang Mas Eko mencantumkan nama mereka di situ secara jelas, secara gamblang. Tapi kalau diduga wajar ya, Mas Eko ya. Awalnya harusnya diduga. Itu benar. Yang sebenarnya harus diduga dulu. Pemberitaan kedua baru bisa langsung. Tapi awalnya harus diduga. Diduga itu penting. Makanya ada namanya praduga tak bersalah ya kan. Nah itu penting. Kenapa memuatkan kontennya adalah judulnya diduga. Itu awal. Nanti kedua dan seterusnya itu nggak jadi masalah. Yang penting awalnya terus diduga. Nah, terkait dengan nanti dia merasa dirugikan, dia bisa konfirmasi langsung kepada pimpretnya. Di situ ada hak jawab, ada hak tolak. Jadi misalkan dia nggak terima, dia bikin hak jawab dia, tapi Mas Eko wajib harus menaikkan. Nggak boleh juga Mas Eko dia buat hak jawab, terus Mas Eko menolak. Nggak boleh. Wajib naikkan apa yang disampaikan, apa yang diklarifikasikan, sehingga ini berimbang. Nah itu. Jangan juga kadang-kadang begini, kadang-kadang ya Mas ya, inilah kita hidup dalam kemerdekaan pers saat ini memang banyak yang merusak. Artinya gampang sekali membuat KTA pers lain sebagainya. Ini sebenarnya tidak efektif sih. Ada oknum-oknum sih. Cuman ini kita bicara oknum ya. Nah ini makanya ini rekan-rekan perlu ketahui bahwa ketika ada hak jawab dari narasumber yang kita memuat pemberitaan beliau, dia memberikan klarifikasi wajib dimuat dalam 1 kali 24 jam. Karena kenapa? Kalau dia komplain ke Dewan Pers akan memberi email kepada Mas Eko melalui media Mas Eko,
sama hal yang sama juga disuruh bikin pemberitaan klarifikasi. Kalau itu konteksnya sengketa pers ya Mas ya. Nah kalau konteks ya tindak pidana, kembali lagi saya bilang, saya sarankan kepada rekan-rekan, makanya penuhi kode etik jurnalis itu adalah yang paling utama narasumber yang berimbang. Misalnya 4 atau 5 orang, kejar aja nggak apa-apa. Dia bicara atau nggak bicara bisa kita tulis. Kita konfirmasi dia nggak bicara, kita tinggal tulis. Setelah dilakukan konfirmasi ternyata narasumber atau si A tidak dapat menjawab konfirmasi tersebut pada tanggal rapat, itu bisa ditulis. Artinya yang penting ada gitu. Mau dia jawab nggak jawab, yang penting ada. Jadi memenuhi unsur. Oh ini narasumber berempat ini ternyata sudah memenuhi unsur di sini. Ada nama-namanya dan sudah pernah dilakukan konfirmasi hari ini gitu. Sehingga kemudian ada komplain dari narasumber tersebut, Mas Eko sudah memenuhi kode etik jurnalistik. Artinya karya ini karya sengketa pers. Maka wajib dia hanya memberikan klarifikasi dan kita memuat kembali di media kita kembali. Nah, seperti itu, Mas Eko. Oke, siap. Itu kalau masalah di media tadi ya Pak ya. Satu lagi, ya. Tapi kalau untuk potensi ke medsosnya tadi, karena terkadang ada juga Pak yang bahasanya saya pernah dengar tapi enggak selamanya, tapi pernah dengar bahasanya ini saya tidak terima, ini akan saya adukan, ini kena ITE segala macam begitu. Bagaimana Pak? Iya, kembali lagi bahwa tadi saya bilang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pers nomor 18 tahun 99 di situ Mas Eko tidak boleh menghalangi ya kan? Nah, kalau konteksnya Mas Eko di situ tidak disukai apa tadi? Sorry, tidak disukai apa tadi? Maksudnya? Bahasanya begini, saya membuat suatu tulisan begitu kan. Secara kebetulan misalnya tidak ada praduga tak bersalah gitu kan, mengenai si oknum yang kita investigasi. Oh, diduga. Maksudnya aturannya diduga, tapi ini tidak diduga karena bisa jadi manusia Pak. Terkadang kita kurang teliti dalam menyikapi, membaca, menyunting, sehingga setelah terbit ada yang tidak terima dan dia melihat misalnya seperti medsos yang umum itu kan kita share di Facebook begitu. Karena melihat dari Facebook diambil sampelnya untuk dijadikan suatu bukti lah bahasanya tentang pelanggaran ITE. Apakah memang bisa seperti itu, Pak? Iya. Jadi kalau antara diduga dan tidak diduga itu tergantung karya yang dibikin oleh si wartawan ini. Sebenarnya tidak diharuskan. Dalam Undang-Undang Pers pun tidak diharuskan bahwa selalu diduga. Cuman kebiasaan, kalau pengalaman saya, dulu saya senang nulis tuh awalnya diduga dulu. Cuman terserah, itu masing-masing tergantung teman-teman. Tapi tidak ada pengecualian di situ. Tidak diharuskan untuk menulis itu. Jadi ketika kalau Mas Eko menulis kemudian tidak diduga, itu hak Mas Eko. Nah, kalau dia mau giring ke undang-undang ITE, tadi saya bilang bahwa kalau ada undang-undang, ada lex spesialis atau undang-undang khusus, maka undang-undang umum dikesampingkan. Dikesampingkan, wajib dikesampingkan. Dan semua institusi Polri pasti mengetahui itu. Dan dia sudah, makanya Dewan Pers membuat MOU pada 2021 kemarin dengan Kejaksaan dan Kominfo, karena itu melindungi hak-hak pers itu tadi. Ketika ada yang melaporkan, dia wajib 1 kali 24 jam konfirmasi kepada Dewan Pers. Kadang-kadang polisi menolak, kadang-kadang polisi cuma menyampaikan silakan bersurat dulu ke Dewan Pers. Tapi ada oknum-oknum polisi nakal karena pesanan ya, biasa ada pesanan dari pejabat publik, apalagi udah mau tahun-tahun politik dan lain sebagainya, itu biasa ada pesanan-pesanan. Nah itu oknum yang seperti ini yang kadang-kadang menerima, cuman dia tidak berani proses, pasti dia akan lakukan konfirmasi kepada Dewan Pers. Dia akan bersurat secara resmi meminta ahli pers menyatakan bahwa ini pidana atau sengketa pers. Itu pasti. Artinya benar-benar kemerdekaan pers benar-benar diutamakan di sini ya Pak? Ya, seperti saya bilang bahwa kita masih menikmati kemerdekaan pers yang saat ini. Cuman memang ada oknum-oknum yang merusak eksistensi dari pers gitu. Tadi saya bilang bahwa ada ya cuman rumah tangga cuman 2-3 orang, suami dan istri bikin pers, tapi tidak memenuhi unsur-unsur misalnya legalitasnya, legal standingnya. Nah ini yang jadi persoalan. Makanya kenapa wartawan harus wajib dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi itu memang konstitusi kita memberikan hak sepenuhnya kepada Dewan Pers untuk melakukan supaya dia terlindungi ketika dia bekerja. Nah makanya sekarang karena ada bergulir beberapa multitafsir jadi Dewan Pers kemarin
mengatakan bahwa Dewan Pers yang harus punya hak untuk menguji kompetensi, ternyata dari Kominfo memberikan rekomendasi kepada kepada lembaga lain untuk melakukan uji kompetensi. Tapi kemarin sudah clear karena sudah diselesaikan di mahkamah, sudah keluar putusannya, dan itu saat Dewan Pers dari Kominfo hanya menyerahkan rekomendasi bukan uji kompetensi tapi hanya uji kelayakan saja sebenarnya. Siap. Terima kasih banyak Pak Yandri, sangat paham dan sangat bermanfaat. Siap. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Pak ya. Nah. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu. Selanjutnya itu Pak Junirman Tafunau. Silakan Pak, dibuka Pak Joni. Silakan. Siap. Terima kasih Mbak. Ya langsung saja Mbak ya. Iya silakan. Saya Junirman Tafunau dari Nias. Ini saya lebih cenderung dari pembahasan yang barusan ini terkait dengan kriminalisasi terhadap jurnalis ini ya. Nah ini pengalaman saya juga ini yang Nias bahwasanya ada suatu hasil karya tulis teman-teman di sini. Namun yang dimuat itu oknum yang dimuat itu merasa dirugikan, katakanlah pejabat. Nah, jadi yang dirugikan itu membuat LP lah di Polres dan memang yang lebih ironisnya pihak Polres juga menerima LP-nya itu. Nah, ini selanjutnya hasil akhirnya mungkin saya belum ikuti bagaimana selanjutnya. Saya nanti minta pendapat dari Mas Masnya terkait pandangan Masnya ini terkait dengan hal ini, apakah memang mohon maaf kekurangan pengetahuan atau segala macam sehingga LP itu terima, lalu kemudian bagaimana dengan wartawan atau jurnalis yang di LP-kan itu, apakah memang nggak usah ragu karena sudah ada ketentuannya atau bagaimana? Itu satu Mas. Yang kedua terkait dengan permasalahan jurnalis yang dialami di lapangan, misalnya di lokasi-lokasi yang ekstrim itu, misalnya mengalami kriminalisasi baik di pihak manapun. Nah ini seperti yang Mas katakan tadi bahwasanya yang memang membackup itu salah satunya organisasi pers. Ya, entah itu apa yang mungkin yang resmi. Bagaimana pula dengan yang oknum jurnalis yang memang katakanlah baru terjun tetapi mengalami kriminalisasi tetapi belum bergabung di organisasi pers itu. Jadi di organisasi wartawan lah begitu. Mohon petunjuk Mas. Baik. Mas siapa? Ya, Mas siapa tadi? John Dirman terkenal. John ya, saya panggil John aja. John, ya. Baik, jadi begini Mas John. Pada umumnya tadi dari awal saya sudah membuat kata pembuka tadi, saya bilang bahwa ketika konstitusi memberikan hak sepenuhnya kepada Dewan Pers untuk berdiri, di situ amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa dia wajib melindungi semua pekerja pers yang ada di seluruh Indonesia. Itu konteks umum ya. Nah, namun terkait dengan pertanyaan Mas John tadi bahwa dikriminalisasi kemudian dilaporkan dan lain sebagainya, ini sebenarnya pertanyaan yang sama tadi sebenarnya. Sudah saya jelaskan. Cuman memang saya perlu mempertegaskan lagi. Jadi gini, saya berharap teman-teman yang memiliki media, kita harus membangun dari dasar. Sehingga kita punya dasar hukum yang kuat. Artinya kita lengkapi legal standing daripada media kita, sehingga kalau terjadi laporan dan terjadi kriminalisasi lain dan sebagainya, kita benar-benar dilindungi oleh undang-undang. Nah, tapi ada pengecualiannya. Pengecualian tadi saya bilang bahwa kalau misalnya ada seperti itu harusnya pihak kepolisian ini memberikan rekomendasi ke Dewan Pers. Nah, kembali lagi bahwa apakah mungkin teman-teman sudah uji kompetensi wartawan, apakah teman-teman medianya sudah didaftarkan atau belum. Tapi kalau belum pun tetap dilindungi. Nah, maka wajib teman-teman menyampaikan kepada penyidik, kami wartawan, ini legalitas media kami, ini media kami, berdiri kantornya di sini. Nah, tolong kalau sengketa pers, terkait dengan karya jurnalistik, kami minta kepada penyidik agar rekomendasi Dewan Pers. Kalau dia tidak mengindahkan itu, buat namanya surat perlindungan hukum kepada, kalau tingkat Polsek ya kepada Kapolsek, tingkat Polres kepada Kapolres, meminta supaya rekomendasi tersebut langsung kepada Dewan Pers. Nah, karena kami menduga bahwa karya kami ini adalah sengketa pers.
Nah, kemudian satu surat lagi saudara membuat secara resmi kepada Dewan Pers bahwa kami dilaporkan di sini berdasarkan nomor laporan ini. Untuk itu kami minta ke Dewan Pers memberikan keterangan secara resmi melalui ahli pers. Nanti dibalas dulu dalam 1 kali 24 jam baik di email maupun secara langsung. Ya, itu Mas John. Nggak dengar suaranya Mas John? Oh, hilang orangnya Pak. Nah, seperti itu ya Mas John ya. Oh, masih ada nih, tapi belum buka mikrofon. Ya, begitu ya Pak John. Kalau nggak ada tanggapan, kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Ya. Pak John, ada? Ada. Oke. Bapak Ibu jangan lupa ya, saya informasikan untuk mengisi absensi yang ada di chat atau obrolan Zoom ini gitu. Klik aja linknya. Jangan lupa di screenshot dulu sebagai bukti hadir. Jadi klik Zoom, klik linknya. Jadi nanti isinya di Google Form. Bukan di chat atau obrolan ya, tapi di link absensinya Google Form. Nih, dengarkan. Di link absensinya Google Form. Nanti nggak ada lagi mengisi absensi di chat Zoom, karena saya tidak melayani sertifikat itu. Kami pun juga tidak melayani hal itu. Oke, baiklah selanjutnya Pak Alimuddin, silakan dibuka kameranya atau dibuka mikrofonnya. Pak Ali, silakan. Silakan Pak. Pak Ali. Oke. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ali. Salam hormat Pak ya. Pembicaraan yang sangat menarik. Edukasi yang sangat menarik. Jadi mungkin langsung aja Pak. Baik. Kadang kendala yang kita alami di lapangan itu ketika misalnya kita meliput di kepolisian seumpama, meliput suatu kejadian atau peristiwa. Jadi terkadang kita tuh di kepolisian itu mengalami semacam hal-hal yang kurang menyenangkan. Contoh, karena di kepolisian itu kan mungkin dia ya sudah merasa kontrak dengan wartawan lain, kemudian kita tidak kontrak dengan mereka, akhirnya kita tidak terlalu dilayani gitu. Jadi untuk mengatasi hal-hal seperti itu caranya bagaimana Pak? Itu satu. Kemudian kedua, kadang juga kita menghadapi permasalahan di lapangan ketika kita ingin masuk di wilayah pertambangan. Nah, jadi ketika kita masuk di wilayah pertambangan, kemudian kita tidak dan harus minta izin dengan mereka ketika kita masuk dengan pihak-pihak perusahaan. Apabila kita tidak minta izin kepada mereka masuk di wilayah pertambangan, maka kita akan dipidanakan masuk wilayah tanpa izin. Nah, terus gimana mengatasi solusi yang kayak gitu, Pak? Yang kedua pertanyaan itu mohon edukasi hukumnya, Pak. Terima kasih banyak. Baik, Pak Ramli, siapa? Pak Alimuddin. Ali ya. Saya di Kalimantan Selatan, Pak. Oh, Kalimantan. Baik, Pak Ali. Jadi begini, Pak Ali ya. Ini kita bicara pengalaman. Jadi kalau pengalaman saya, Pak Ali, ketika ada oknum ya, kita bicara oknum. Kalau yang sudah seperti itu berarti oknum ya, Pak ya. Baik. Halo. Kalau sudah bicara oknum, kemudian si oknum ini merasa dia melakukan intimidasi ke kita atau tidak gubris lain sebagainya, itu Pak Ali sebenarnya bisa videokan perilaku kepolisian yang diatur dalam SOP kepolisian Perkap Kapolri nomor 14 kalau nggak salah ya, nomor 14 yang ganti sekarang nomor 19 kalau nggak salah ya. Itu Perkap Kapolri ada. Nah, perilaku jelek pihak kepolisian itu wajib dilaporkan oleh masyarakat umum kepada institusi Polri. Baik tingkat Polsek, tingkat Polres, maupun tingkat Polda dan Mabes Polri. Kalau di tingkat Polsek dia nggak tanggapin, berarti Polda ada propamnya. Jadi perilaku Polri itu dilarang sebenarnya. Karena merusak anggap aja Pak juga diintimidasi, berarti hak Bapak sebagai Bapak yang memiliki hak asasi manusia ternyata dicabut gitu.
seolah-olah Bapak dipermainkan dia. Itu sebenarnya Bapak bisa jebak dia, Bapak bisa rekam dia, kemudian Bapak dari hasil rekaman itu Bapak melaporkan kepada institusi dia di pengawasan internal tadi. Sehingga orang tersebut bisa dipanggil. Kalau memang tidak direspon, Bapak bersurat secara resmi. Bersurat kepada Kapolres minta oknum tersebut dipanggil ke Propam karena perilaku, tapi tentu Bapak juga harus punya bukti ya. Makanya tadi saya bilang harus video. Kalau Bapak nggak punya bukti juga repot. Jadi kalau bisa divideoin aja. Kalau memang perilaku institusi Polri oknum institusi Polri yang kurang bagus. Gitu. Karena itu ada aturannya. Itu ada Perkap atau peraturan Kapolri-nya ya. Terkait dengan SOP dan tingkah laku daripada oknum kepolisian. Itu bisa dilaporkan. Nah, yang berikut adalah Bapak mau masuk ke tambang. Di Kalimantan itu memang banyak tambang, Pak. Jadi gini, setiap perusahaan itu memiliki aturannya masing-masing dan berbeda-beda. Di situ ada SOP-nya, ada aturan masing-masing yang memang diberlakukan oleh setiap perusahaan. Ada orang-orang asing yang memang tidak diperbolehkan. Sebenarnya kalau mengacu ke Undang-Undang Pers tadi nomor 18, Bapak nggak bisa dihalangin. Sebenarnya Bapak melaporkan itu tindak pidana penghalangan juga sebenarnya bisa, tapi tergantung kadang-kadang itu saya bilang bahwa kedekatan emosional wartawan yang kepolisian ya mungkin bisa dilaporkan. Tapi kalau mau saya sarankan menggunakan jurus jitu, Bapak cuma satu aja, Bapak tembak dengan surat konfirmasi. Sehingga berdasarkan surat konfirmasi itu Bapak bisa menaikkan bisa dipublikasikan melalui media massa Bapak atau media elektronik Bapak. Seperti itu. Karena kalau konteksnya kita surat, maka dia harus wajib membalas. Gitu. Kalau dia tidak membalas, berarti Bapak itu dugaan Bapak itu adalah bukti awal untuk Bapak melaporkan dia. Itu jurus yang ya sehari-hari kita lakukan di lapangan. Seperti itu. Padahal itu saya lakukan bahkan perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan BUMN pun teriak kalau sudah pakai surat. Karena kita lakukan konfirmasi secara resmi. Karena kita masuk wilayah pun berdasarkan SOP dia nggak boleh. Yang nanti kita suratin. Itu Pak. Jadi nggak cuman jadi wartawan itu sama dengan lawyer sama. Bisa suratin punya hak yang sama semua. Gitu ya Pak Ali ya. Terima kasih Pak atas pencerahannya Pak. Baik. Ya, Mbak Marta, dilanjut. Ini Mbak Marta hilang ya? Halo, Mbak Marta? Oh iya, sorry Pak. Pak Samsudin, silakan. Ini saya udah itu ya, buka mikrofonnya. Gitu. Silakan dibuka dulu mikrofonnya. Bunyikan. Oke, silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya, Pak, silakan. Semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Saya pengen menanyakan ini, Pak, terkait bantuan hukum terhadap wartawannya. Satu mengenai tentang tadi sebenarnya udah dibahas sih. Cuman nyambung lagi ini pengambilan gambar di area tertutup. Itu kalau contoh kayak rapat di kelurahan gitu Pak ya. Itu kan ada sebagian yang bisa diliput dan tidak. Apakah itu jawabannya tetap sama yang seperti Bapak tadi sampaikan di awal, atau tetap kita paksa ambil gambar baru kita publikasikan? Karena kita pada saat datang ke lokasi rapat tersebut juga sama, memperlihatkan identitas, surat tugas. Cuman ada beberapa instansi juga dia menanyakan tentang UKW juga Pak. Kalau belum UKW kayaknya diragukan gitu tentang legalitas kewartawanan gitu. Kemudian yang kedua sengketanya. Kalau kita mendapatkan sengketa terhadap berita, kemudian pernah saya konfirmasi ke Pemret juga, jangan bikin berita yang aneh-aneh karena media kita belum terverifikasi di Dewan Pers. Apakah Dewan Pers itu bisa menolong kita sebagai wartawan apabila media kita atau naungan kita itu belum terdaftar di Dewan Pers? Itu aja sih Pak. Baik Pak, siapa tadi Pak ini ya?
Samsudin. Samsudin ya Pak Samsudin. Ya. Jadi begini Pak Samsudin, seperti tadi saya bilang, saya katakan bahwa memang kalau kita mau membuat media, kita lengkapin dulu legal standingnya, sehingga kita bergerak. Adapun dampak-dampak hukum yang memang kita temui nanti di lapangan, kita sudah punya legal standing yang jelas. Terkait dengan verifikasi media itu tidak diharuskan Pak, tidak diharuskan oleh pemerintah maupun Dewan Pers, tidak. Setelah teman-teman mengikuti UKW, menggunakan media apa, itu yang akan terverifikasi secara otomatis. Itu. Jadi bukan Mas Samsudin punya media, kemudian harus diverifikasi tanpa Mas belum pernah mengikuti pra UKW dan UKW, kemudian Mas terverifikasi, nggak mungkin seperti itu. Nggak, dia bukan seperti itu. Tapi ketika Mas mengikuti UKW, kemudian menggunakan media Mas, nah itulah yang akan diverifikasikan. Nah maka dasar awal tadi saya bilang, kita lengkapin dulu legal standing media kita, sehingga tidak berdampak kepada hukum nanti ke depannya. Karena memang konsekuensi kita kalau kita sudah memiliki media, ya kita harus punya legalitas hukum, gitu ya. Nah terkait dengan foto dan video, tadi saya sampaikan bahwa kalau memang itu ruang publik, itu Mas Samsudin punya hak. Ruang publik ya, konteksnya ruang publik. Cuman memang kadang-kadang di kelurahan atau kecamatan itu ada yang rapat internal. Nah, mungkin alangkah baik saran saya, Mas Samsudin harus bertanya dulu kepada protokolnya. Apakah ini memang internal? Biasanya kalau konteksnya internal itu memang nggak bisa. Nggak bisa karena dapat merusak rasio publik. Nah, itu yang dijaga oleh pejabat publik. Dan itu diatur dalam undang-undang. Itu memang kalau Mas ini tanpa diizin juga bisa kena, tapi konteks saya bilang kalau konteks untuk wartawan, untuk publikasi kan tidak. Nah, tergantung yang terjadi di lapangan apa yang dilaporkan. Kalau dia laporkan terus Mas memang tujuannya di media, ya nggak boleh. Tadi saya bilang dia harus laporkan ke rekomendasi Dewan Pers. Tapi kalau konteksnya dia di ruang publik, tapi dia juga di ruangan khusus, memang pembahasan internal yang tidak bisa keluar karena dapat merusak rasio publik tadi. Nah ini tidak boleh juga. Nah, maka saran saya, Mas harus tanyakan kepada protokolnya. Mas, saya wartawan. Saya ingin foto di situ. Tapi mohon maaf, apakah ini rapat internal? Nah, kalau dia bilang itu internal, Mas, nggak bisa dipublikasikan. Nah, tinggal Mas menunggu keluar saat pejabat publik itu keluar, Mas langsung punya hak nanya di depan pintu, tapi jangan menghalangi ya, cuman menyamping terus sambil bertanya dan berjalan. Nah, itu boleh, itu diperbolehkan. Mau difoto, mau di video, mau bertanya, asal dia sudah keluar dari ruang khusus tadi. Itu. Jadi alangkah baiknya saran saya nanyakan dulu ke protokol, karena memang ada konteks publik, ruang publik, tapi ruang khusus yang memang dibahas secara internal dan memang tidak untuk dipublikasikan. Itu Mas. Halo Mas Samsudin. Oke Pak, gimana? Udah Pak Samsudin? Udah Mbak Marta. Udah nih, nggak kedengar suara. Oke. Ya. Halo Pak, ya terima kasih. Satu lagi, ini yang kendala masalah kerjasama, artinya kan perlindungan terhadap wartawan juga. Karena belum UKW ini kita agak kesulitan untuk minta jadi partner atau masih serba kekurangan lah kalau belum UKW itu. Di mana-mana ditanyanya UKW dan UKW. Apakah kita tetap masih bisa minta kerjasama atau minta tugas yang lain gitu Pak selain UKW? Iya, baik Mas Samsudin. Jadi sebenarnya begini ya Mas Samsudin ya, anggaran pemerintah itu diturunkan melalui pemerintah daerah masing-masing, dan itu di setiap OPD ada ya, organisasi perangkat daerah. Tergantung OPD yang mana. Dan dia mau publikasikan biasanya punya hubungan emosional. Biasanya punya hubungan. Jadi tidak diharuskan bahwa masuk dari UKW baru bisa mengambil iklan. Tidak seperti itu. Ini salah persepsi. Jadi gini, ada surat edaran Dewan Pers yang menyampaikan kepada semua OPD agar supaya ketika wartawan ini atau media ini mau melakukan kerjasama, dia wajib wartawannya sudah UKW minimal 5 orang. Nah ini masih menjadi multitafsir. Kenapa masih menjadi multitafsir? Belum ada teman-teman yang melakukan uji materi di Mahkamah Agung. Sehingga ini dibutuhkan untuk membatalkan edaran ini. Karena edaran ini memang kuat sekali.
edaran ini sangat kuat di pemerintah daerah, sehingga banyak teman-teman yang ditolak. Cuman ada caranya. Ya caranya mungkin ada hubungan emosional dengan dewan. Kan ada banyak, ada anggaran pagu dewan, ada anggaran publikasi, ada biasanya yang lebih peluang banyak itu di Kominfos. Dinas Kominfo itu banyak sekali peluang. Nanti ada pemerintahan dia kontesnya berapa. Dia tidak melihat dari surat edaran Dewan Pers, tapi dia punya hak prerogatif tersendiri. Itu OPD yang paling bebas dia. Jadi mungkin alangkah baiknya Mas kalau memang punya hubungan emosional, karena memang kenapa mereka tolak, itu memang mendalil mereka karena memang itu sudah dikeluarkan Dewan Pers. Nah sampai saat ini yang surat edaran yang sudah dikeluarkan Dewan Pers belum ada uji materinya, sehingga surat edaran ini masih berlaku sampai dengan detik ini. Nah ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas, kalau ada praktisi hukum yang bisa mau meluangkan waktu untuk uji materi tentang surat edaran ini bagus nih sebenarnya, termasuk dengan undang-undang pers yang memang penerapannya masih di luar daripada regulasi pekerja pers ya. Cuman memang belum ada Mas, belum ada. Jadi ya jalan satu-satunya mungkin Dinas Kominfo lebih simpel, kemudian mungkin faktor kedekatan dengan DPRD dan lain sebagainya, itu yang lebih bebas lah gitu. Tapi kalau OPD ya banyak alasan ya, salah satunya alasan itu Mas. Alangkah baiknya mungkin kita membuat hubungan emosional yang baik, sehingga kita bisa adalah deal-dealan di situ lah. Saya nggak bisa perlu diungkap di sini, cuman teknisnya mungkin teman-teman udah paham lah. Kalau kayak OPD itu apa sih deal-dealan itu sudah paham lah. Mungkin mainnya seperti itu, gitu Mas. Oke ya Pak ya. Baiklah Bapak Ibu, ternyata waktu kita udah mau habis ya, udah 3 menit lagi udah mau habis. Baiklah kita simpulkan bahwa semuanya itu ada aturannya. Dan adapun masalah yang namanya verifikasi atau UKW itu tidak wajib, tetapi sebaiknya Bapak Ibu ikut saja gitu ya. Kenapa saya minta ikut? Kalau nggak mau ikut, Bapak Ibu ikut latihannya. Jangan malas belajar gitu. Kadang ada ya wartawan ini yang memang merekanya itu pengen jadi wartawan keren katanya. Pengen lulus yang namanya UKW. Nggak UKW nggak apa-apa tapi pintar katanya kan. Ya ikutlah pelatihan. Banyak kok pelatihan di luar gitu kan. Buat pelatihan menulis, pelatihan tentang hukum, tentang pendirian pers dan lain-lain semuanya gitu. Dan itu ikuti saja gitu. Karena kita nih jadi wartawan yang tadi saja banyak yang konsultasi ke saya masalah penulisan berita investigasi. Terus kalau begini ceritanya dinaikkan, itu bisa kena hukum, saya bilang kan. Tapi kalau ada misalkan kalimat langsung atau kalimat yang membuktikan bahwa di lapangan itu benar-benar ditolak, itu bisa jadi itu benar. Orang akan takut gitu. Tapi kalau tidak ada ya tidak gitu. Karena itu akan menjadi opini. Nah, menulis opini pun ada juga tekniknya gitu. Nah, jadi jangan jadikan berita kita hanya sekelas opini yang tidak bermanfaat gitu ya, dan hanya akan menimbulkan keresahan, bahkan nanti akan menimbulkan media kita dicap abal-abal lah, atau media kita dicap yang tidak berkompeten gitu. Nah, jadi jangan sampai padahal kita udah capek belajar, udah capek nyari info sana sini gitu kan ya, udah turun ke lapangan sana sini gitu. Ternyata kita masih dicap abal-abal, ya itu salah sendiri gitu loh. Nah, ini saya berani katakan seperti itu. Kenapa? Karena memang kadang-kadang wartawan ini kadang-kadang ada yang, aduh, kalau di lapangan itu ya, saya baca beritanya, semua media Bapak Ibu itu saya sudah buka gitu kan ya. Saya baca satu-satu. Per hari itu berapa, nanti media ini, saya buka itu. Dari nulis judul aja udah bisa kena hukum gitu, apalagi nanti nulis badan berita gitu loh. Nah, itu nanti akan yang tidak bisa diatasi oleh pengacara atau advokat nantinya, gitu kan. Gimana cara mereka mau bantu kita, sedangkan di dalamnya aja kita udah salah nulisnya, gitu. Istilahnya ambigu, gitu ya. Nah, ada 2 persepsi yang itu tidak bisa ditolak, gitu. Dan tetap kita yang salah, gitu. Kecuali kita kena pembunuhan atau kena luka, ada darahnya atau apa, itu masih bisa dibuktikan bahwa kita teraniaya, gitu ya. Tapi kalau memang masalah tulisan itu ribet urusannya. Bener deh, masalah tulisan tuh multi tafsir gitu. Makna hukum aja banyak gitu kan ya. Nah, tidak hanya satu gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya harapkan ke depannya Bapak Ibu bisa mencari pelatihan-pelatihan atau konsultan-konsultan gitu. Nah, saat ini kita sudah hadir juga kan Pak Yandit di sini konsultan hukum. Beliau di Tangerang. Tadi nomornya sudah saya share, silakan konsultasi langsung ke Tangerang juga boleh. Nah, kabarin beliau bagaimana konsultasi hukumnya, bantuan hukumnya, berapa biayanya, klik-klik juga nggak apa-apa, bayar uang rokok juga nggak masalah gitu. Bilang sama Pak Yandri tadi kan, saya tuh bukan urusan saya nentuin harga gitu.
Dan yang jelas tadi Pak Yandri siap membantu insya Allah gitu. Nah, kita juga ada merencanakan untuk mendirikan LBH ya dari MZK sendiri. Insya Allah nanti akan kita ajukan. Ini yang akan dipandu nanti sama Pak Yandri sendiri. Ini doakan aja gitu sampai akhir tahun ini kita bisa membukanya gitu ya. Nah, jadi kita benar-benar untuk melindungi wartawan gitu. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak kepada Pak Yandri yang sudah hadir. Mohon maaf juga merepotkan dan mengganggu waktunya. Dan waktunya kita sudah habis. Saya nggak mau korupsi waktu Bapak Ibu bersama istri dan suaminya. Jadi makanya saya tutup aja ya gitu ya. Dan mohon maaf jika saya ada kesalahan. Dan bagi yang menanyakan kemarin atau tadi ya, menanyakan apakah sertifikat MZK ini punya legal. Kami legal, secara kami kan PT perusahaan, punya akte notaris pendirian, sudah berdiri 3 tahun. Nah, apa yang mau ditanyakan lagi tentang legalitas MZK gitu kan? Yang kami lakukan adalah terlindungi hukum gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang nanyain legalitas sertifikat itu bisa cek ke kami sendiri. Hanya kami yang punya sertifikat Bapak Ibu dan Bapak Ibu sendiri gitu. Nggak ada yang punya yang lain gitu ya. Jadi itu sudah terjamin perlindungan sertifikasinya gitu. Jadi untuk acara ini ya, acara selanjutnya juga ada sertifikatnya. Tidak pernah MZK tidak memberikan sertifikat. Nah, Bapak Ibu yang terkendala absensi bisa nanti japri admin ya. Nanti kita kasih linknya atau nanti kita kasih bisa Bapak Ibu kirimkan nama dan alamat emailnya gitu ya. Nama dan alamat emailnya nanti bisa kita kirimkan sertifikatnya besok gitu ya. Besok, jadi seharian besok kita akan kirimkan sertifikatnya. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Yandri, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mungkin kita akan ketemu Pak Yandri lagi bulan depan atau 2 bulan lagi ya tentang edukasi hukum, gitu ya. Selalu hadir. Jadi kalau kumpulin nih kasus-kasusnya biar dibahas bulan depan, gitu ya. Ini Mbak Marta juga nggak kalah nih, orangnya ini teknokratif dia, Mbak Marta. Tahu saya nih. Ini pintar banget ini, banyak ilmunya. Enggak, lagi masih belajar Pak. Ini aja masih ngundang Bapak. Tetap semangat, kita tetap nanti edukasi terus ya, Mbak Marta ya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.